Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23. Untuk kamu, aku bertahan. Seminggu berlalu sejak Dias dan Maria pulang dari rumah sakit. Keadaan dia sudah sangat membaik, begitu juga dengan ayah Maria. Maria pun lebih sering mengunjungi ayahnya ke rumah sakit. Kini dia tampil lebih ceria, tak pernah ada lagi kesedihan, bahkan saat Dias pulang kerja. Dia selalu sempat untuk datang ke rumah sakit mengunjungi ayah Maria, sekaligus menyebut Maria pulang. Ia tak lagi membatasi Maria untuk berada di rumah saat dia pulang kerja. Dia sadar betul bahwa sedikit waktu pun harus dimanfaatkan untuk kebahagiaan Maria. Hari ini matahari bersinar cerah, karena akhir pekan dia menghabiskan waktunya di rumah bersama Maria. Seperti biasa, dia bangun lebih awal, kemudian olahraga di gimnasium pribadi di rumah. Saat Maria bangun, Maria sibuk ke dapur, membuat sarapan sembari menunggu dia berlatih otot. Nanti siang aku ingin mengajak kamu ke greenhouse di halaman belakang rumah. Dia tersenyum sambil menyuap sarapan yang dibuat Maria. Greenhouse itu apa? Nanti kamu akan tahu kalau sudah lihat. Dia kembali menyeringai. Maria, kenapa? Maria kembali menaikkan wajahnya menatap Dias. Dias menarik lengan Maria, mendapatkan tubuh Maria dalam pangkuannya. Nanti minggu depan kita pergi jalan-jalan ya. Apa ada tempat yang ingin kamu kunjungi? Kamu serius? Tentu saja, jangan ke pusat perbelanjaan ya. Hehe, soalnya Amira dan aku kemarin belum mahir naik tangga bergerak. Maria tertawa kecil, tangannya mengepal di depan mulut. Mata dia tak henti menatap Maria yang ada di pangkuannya. Dek, cantik sekali. Maria, kita hanya pergi berdua nanti. Amira, Sebastian, atau para penjaga, mereka tidak akan ikut. Mata dia berbinar, nada bicaranya lembut, masuk ke telinga Maria. Dek, jantung Maria kembali berdegup kencang. Wajahnya langsung memerah saat melihat senyuman dia padanya. Berdua, Maria terbata-bata. Benar, hanya kita berdua. Apa kamu sudah memikirkannya soal tempat yang ingin kamu kunjungi? Dia kembali mengulangi pertanyaannya di awal. Sejujurnya dari kecil aku ingin pergi ke taman bermain. Di desa tempatku tinggal tak ada taman bermain. Dan ayah tidak punya uang kalau harus ke kota. Apakah boleh kalau ke taman bermain? Dia tertegun saat mendengar jawaban Maria. Sial, ke taman bermain. Untuk umurku yang sekarang apa tidak memalukan? Katanya dalam hati. Dias memalingkan wajah ke samping. Wajahnya merah ditutupi lengan kanannya. Kalau tidak bisa ke situ, kita bisa ke tempat lain kok. Aku akan ikut kemanapun kamu ajak. Maria menggoyangkan kedua telapak tangannya ke depan Dias. Maria belum pernah makan di restoran mahal, nonton bioskop, keluar kota, tak pernah melihat bahkan memiliki barang mahal karena ayah tak mampu memberikan itu semua untuknya. Tidak masalah, kita akan ke sana minggu depan. Jawab Dias pelan. Dias, ayah yakin bahwa kamu pasti sudah tahu kenyataan tentang ayah dari dokter kan? Jadi, ayah sangat berharap padamu. Tolong jagalah dia seumur hidup kamu. Cintai dia lebih banyak dari aku mencintai dia. Kasihi dia setulus aku mengasihi dia. Kata-kata itu terus terngiang di telinga dia saat ayah Maria mengatakannya. Disitulah keinginannya timbul. Hal sekecil apapun demi kebahagiaan Maria, maka akan dia lakukan. Maria, entah mengapa aku ingin menuruti keinginan Pak Tua itu. Jadi, kamu tolong berbahagialah selalu untuknya. Aku akan menemanimu kemanapun. Jadi, apapun dan berikan apapun. Demi kamu akan aku lakukan apapun. Sekali lagi,
dia bicara dalam hati. Hari sudah siang, Dias menepati janjinya mengajak Maria ke greenhouse di halaman belakang rumah. Maria mengikuti Dias dari belakang saat lengannya digenggam lembut oleh tangan besar Dias. Kali ini Maria terpukau melihat Dias dari belakang, baru ia sadari dia sesempurna itu di matanya. Pakaian yang ia kenakan selalu cocok di tubuh tinggi Dias. Kita sampai, Dias memecah lamunan Maria. Maria melongo kagum saat melihat bangunan dengan atap miring ganda dengan bahan film plastik seperti politilen, polivinil atau fiberglass itu. Di dalamnya penuh tanaman hijau, aneka buah-buahan, aneka jenis sayuran, bunga, dan tanaman lain. Ini yang namanya greenhouse Maria. Dias mengusap lembut rambut Maria, kemudian melangkah masuk ke dalam greenhouse diikuti Maria dari belakang. Maria makin tak berkedip saat masuk ke dalam. Begitu tenang melihat tanaman-tanaman hijau yang memenuhi ruang di rumah kaca itu. Ini pegang. Dias kembali memecah lamunan Maria. Dia menyerahkan keranjang kecil yang umum digunakan petani untuk memanen buah dan sayuran. Aku ingin mengajak kamu memetik stroberi di sana. Dias menunjuk bagian di sudut ruangan. Maria kembali mengikuti langkah Dias. Dias telaten memetik buah merah itu, mengumpulkannya di keranjang yang dipegang Maria. Maria tak diam, ia ikut memetik stroberi di dekatnya. Sudah penuh, aku taruh ke meja dulu ya. Dias tersenyum. 1, 2, 3. Maria menghitung satu persatu stroberi dalam keranjang, memisahkannya ke dalam keranjang yang jauh lebih besar di meja. Dias datang dari belakang, menarik pergelangan Maria yang memegang buah merah itu. Manis, bisiknya lembut di telinga Maria setelah melahap stroberi yang direbutnya. Kamu membuatku terkejut. Jantung Maria kembali berdegup kencang saat jarinya tak sengaja menyentuh bibir Dias. Ranum, sama seperti stroberi yang dia pegang. Benarkah? Dias menyeringai jahil melihat Maria salah tingkah. Maria, wajah kamu merah. Sambungnya kembali menggoda Maria. Hah? Masa? Maria kikuk, tangannya cepat menutupi wajah. Dias tertawa kecil saat Maria jelas salah tingkah di depannya. Maria, kamu suka di sini? Di greenhouse. Ini tempat yang indah. Aku sangat menyukainya. Aku sangat suka bertanam. Dulu waktu kecil aku sering membantu ayah. Karena ayah petani. Tapi ini pertama kalinya aku melihat bangunan seperti ini untuk bertanam. Bibir kecil itu melengkung membentuk senyuman. Kalau kamu suka, greenhouse ini mulai sekarang adalah milik kamu. Aku suka dengan tanaman. Aku membangun greenhouse ini beberapa tahun yang lalu. Aku juga menanamnya sendiri, termasuk stroberi yang kamu petik ini. Hah? Tidak perlu. Jangan khawatir, ini belum seberapa. Kalau kamu suka, aku bisa memberikan apapun yang kamu mau. Maria melongo menatap Dias. Hari ini, dia melihat sisi lain dari seorang Dias, suami kontraknya. Ayah adalah seorang petani, tapi dia belum pernah lihat bangunan begini. Ayah pasti sangat senang kalau lihat greenhouse. Dias, kalau ayah sudah sembuh, apakah ayah boleh datang ke sini? Lihat greenhouse? Dias hanya diam, entah harus menjawab apa. Senyumannya memudar mendengar keinginan Maria. Tentu saja, greenhouse ini adalah milik kamu. Ayah kamu boleh ke sini kapanpun dia mau. Kita akan menanam banyak stroberi dan pir untuknya di sini. Dias kembali menggosok lembut rambut Maria. Terima kasih banyak, jawab Maria senang. Oh, aku punya satu lagi yang ingin kuberikan padamu. Dias merogoh saku bagian belakang celananya. Ini sebuah ponsel. Ponsel berwarna pastel keluaran merek terbaru itu diberikan Dias pada Maria.
Aku sedikit kesulitan jika menghubungi kamu karena kamu tidak memiliki ponsel. Gunakan baik-baik ya. Aku sudah menyimpan nomorku dan Sebastian di sana. Jadi, nanti jika perlu sesuatu, langsung hubungi ke situ. Dia menyeringai saat melihat wajah istrinya cerah. Senyuman perempuan itu melengkung indah di wajah cantiknya. Matanya berbinar saat melihat ponsel yang diberikan Dias. Ini bisa tolong ajarkan bagaimana cara pakainya? Sejujurnya aku belum pernah pakai ponsel canggih begini. Dia tertawa kecil. Dia duduk ke kursi dan menjelaskan pelan-pelan menu-menu dalam ponsel itu pada istrinya. Kalau mau telepon tekan ini, terus cari nama orang yang ingin kamu telepon. Terus tekan ini. Kalau yang ini untuk mengirim pesan singkat, kamu tinggal tekan bagian ini, terus papan tombolnya akan muncul. Kalau ini untuk apa? Ini galeri, kamu bisa melihat foto, video yang kamu rekam, potret, dan simpan di sini. Kosong, ucap Maria lagi saat menekan menu yang dikatakan Dias. Tentu saja, karena kamu belum mengambil gambar apapun. Ah, begitu. Aku ingin ambil gambar. Bagaimana caranya? Maria kembali menatap Dias. Tekan menu ini, lalu tombol ini. Memangnya kamu mau ambil gambar apa? Maria bangkit dari tempat duduk dan berdiri di belakang Dias. Foto kita berdua, boleh tidak? Dias menyeringai. Maria hanya perempuan polos, namun ia begitu menawan. Entah mengapa dia selalu mampu menarik perhatiannya. Boleh. Ah, bagus sekali. Kedua ujung bibir Maria melengkung. Ia tersenyum lebar melihat galeri foto di ponselnya. Bersambung.